有人了，来人，走了。我们走吧。ขอบคุณครับ Pagi-pagi nerima tamu, tapi lupa siapa namanya. Coba komen ciri khas kotamu tanpa menyebut nama kotanya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film baru berjudul Rescue on One's Own. Susah banget judul filmnya yang dirilis tentu saja pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen khusus kepolisian yang bekerja sama dengan seorang pembunuh untuk membantai sindikat kriminal paling berbahaya di Asia. Indonesia termasuk nggak tuh? Dan semua itu dia lakukan demi menyelamatkan anaknya yang diculik. Film aksi kriminal ini wajib ditonton sampai akhir karena dia mendapatkan rating 9,3/10 dari situs Ikiyi. Selain itu, film ini juga akan menyuguhkan aksi-aksi yang seru dan tentunya sangat beradrenalin, di mana setiap karakternya saling membunuh satu sama lain. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Rescue on One's Own. Film dimulai dengan memperlihatkan bos gangster bernama Lee Kun yang sedang menginterogasi 3 orang anak buahnya. Menurut pengamatannya, salah satu dari mereka adalah polisi yang menyamar. Dan setelah menginterogasi semuanya, dia menyuruh tangan kanannya yang bernama Ruan untuk menghabisi 2 di antara mereka. Di sisi lain, para gangster tidak sadar kalau polisi telah mengirim pasukan untuk menyusup ke markas mereka. Sementara itu, tersisa 1 orang lagi yang dicurigai sebagai mata-mata. Selama menjadi gangster, dia sering dipanggil dengan nama Dong Yang. Untuk membuktikan kalau dia bukan polisi, Lee Kun pun menyuruhnya untuk membunuh seorang wanita bernama Ling Ling yang ditangkap karena mencoba membunuh bos gangster tersebut. Tidak ada pilihan lain, Dong Yang pun terpaksa melakukannya. Tapi ternyata meskipun telah melakukan perintahnya, namun dia masih dianggap sebagai polisi. Pada akhirnya si bos gangster menyuruh Ling Ling untuk membunuhnya. Akan tetapi wanita ini justru menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Lee Kun. Alhasil para gangster pun langsung menahannya. Melihat Ling Ling yang akan dihabisi, Dong Yang pun menolongnya saat itu juga. Alhasil, Lee Kun semakin yakin kalau dia adalah seorang polisi. Dan ternyata dugaannya memang benar. Karena identitas anggotanya sudah terbongkar, kapten polisi yang sudah berada di sekitar markas akhirnya memberi aba-aba untuk menyerang para gangster. Mengetahui kaptennya tertembak, Dong Yang langsung memintanya untuk bersembunyi sedangkan dia akan mengejar dan menangkap Lee Kun. Dan berkat kemampuannya, dia berhasil menangkap bos gangster tersebut dengan sangat mudah. Untuk menyelamatkan bosnya, Ruan pun menyandera Ling Ling dan mengancam akan membunuhnya apabila Lee Kun tidak dilepaskan. Tapi beruntung, kapten tim datang untuk membantu Dong Yang. Akibat baku tembak itu, kapten tim terkena tembakan di organ vital yang membuatnya sakaratul maut. Akhirnya dia pun menyuruh bawahannya untuk membatalkan misi daripada mati siji mati kabeh.
Sementara itu, Likun yang hendak melarikan diri malah dikhianati oleh tangan kanannya sendiri yang tidak lain adalah Sirwan. Mulai dari sini, kita panggil saja dia Samidi. Lalu dengan liciknya dia membohongi anggota Likun dengan mengatakan bahwa bosnya telah dibunuh polisi. Gara-gara perkataannya, para gangster pun tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Beruntung, pasukan polisi berhasil melarikan diri, tapi naasnya luka di tubuh sang kapten sudah sangat parah. Di titik ini dia sudah tahu kalau nyawanya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu dia berpesan kepada Don Yang untuk menjaga anaknya dengan baik. Setelah mengatakan itu, sang kapten pun meninggoy dengan meninggalkan beban. 3 tahun berselang, Dong Yang pergi ke sekolah anak sang kapten yang bernama Tau Tau. Namun, dia dikejutkan dengan sebuah kabar bahwa bocil kematian ini baru saja menghajar teman sekelasnya karena dikatain anak yatim piano alias tidak punya ayah dan tidak punya piano. Mendengar hal itu, Dong Yang pun memohon maaf atas perilaku Tau Tau dan berjanji akan menasehatinya. Saat pulang dari sekolah, dia meminta kepada si bocil agar tidak mudah tersinggung apabila ada yang mengejeknya. Karena kalau jadi orang emosian, dia tidak akan pernah punya teman. Akhirnya, Tau Tau pun menuruti kata ayah angkatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sesampainya di rumah, Dong Yang langsung menyiapkan mie gecoan untuk makan siang. Di sini terlihat bahwa dia sudah memenuhi janjinya kepada sang kapten untuk menjaga dan merawat Tau Tau. Bahkan, dia telah menganggap si bocil sebagai anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, Tau Tau telah menganggapnya sebagai ayah. Sambil makan, bocil ini meminta Dong Yang untuk menemaninya studi tur ke Thailand. Akan tetapi pria itu tidak bisa karena harus melatih tinju. Rupanya dia telah pensiun dari kepolisian dan beralih profesi sebagai pelatih baku hantam. Anak sekecil itu sudah studi tur ke Thailand loh. Kalau aku dulu cuma main ke kabupaten sebelah, Barito Selatan. Dong Yang pun meminta maaf kepada Tau Tau dan berjanji akan menyusulnya jika pekerjaan sudah selesai. Dan agar dia tidak luntang-lantung sendirian, Dong Yang akan menitipkannya kepada guru honorer yang sudah mengabdi 5 tahun tapi belum diangkat jadi PNS. Di tempat lain, Samidi sedang bicara dengan rekan bisnisnya mengenai usaha jual beli jeroan haram. Selain itu, di tempat ini juga terlihat kalau Samidi CS telah banyak menculik banyak anak-anak untuk diambil jeroannya. Saat ini dia telah sukses menjadi bos kriminal paling ditakuti setelah menggantikan Likun 3 tahun yang lalu. Dan sejak saat itu, dia juga mulai memindahkan bisnisnya ke Thailand untuk menghindari polisi Cina yang mengejar gengnya. Keesokan harinya, Tau Tau dan murid lain tiba di Thailand untuk studi tour. Pihak sekolah lalu membawa mereka ke museum agar bisa belajar tentang sejarah dan peninggalan masa lalu. Tapi di halaman museum ada sebuah festival topeng yang sedang berlangsung. Lalu tanpa diduga, Tau Tau terpisah dari rombongan di tengah keramaian. Dan tidak lama kemudian ada seorang pria bertopeng yang mendekatinya dengan gerak-gerik mencurigakan. Sialnya, pria tersebut adalah anak buah Samidi yang memang sedang mencari mangsa. Alhasil Tau Tau dibawa ke markasnya untuk diserahkan kepada si Jamet. Sontak, bos gangster itu pun sangat senang mendapatkan anak yang sangat sehat, tidak seperti anak-anak sebelumnya yang kekurangan gizi. Jualan kaki anak kecil ya mana? Di lain pihak, guru Tau Tau terlihat panik setelah penculikan tadi. Tanpa pikir panjang, dia segera menghubungi Dong Yang tentang kejadian yang menimpa anak angkatnya. Seketika, mantan polisi ini pun langsung tancap gas ke Thailand.
Sesampainya di negara tersebut, dia pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu kabar terbaru tentang Tau Tau. Melalui rekaman CCTV, dia melihat kejadian penculikannya, tapi karena berada di tengah kerumunan, dia tidak bisa mengenali si pelaku. Anehnya, pihak kepolisian terkesan tidak peduli dengan kasus ini. Dan menurut kabar yang beredar, ada banyak kasus anak hilang di Thailand, tapi hanya sedikit yang berhasil ditemukan. Jadi, polisi setempat menganggap pencarian mereka hanyalah buang-buang waktu. Mendingan hilang orang aja, malah jelas dapat duit. Mengetahui itu, Dong Yang pun marah kepada polisi yang hanya makan gaji buta tersebut. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mencari Tau Tau dengan caranya sendiri. Setelahnya, dia pergi ke sebuah arena tarung jalanan untuk bertanya kepada orang-orang di dunia underground. Di sana, dia menawarkan sejumlah uang kepada orang yang mau membantunya. Dan tidak berselang lama, ada seorang pria bernama Barton yang mengaku pernah melihat Tau Tau. Pria ini lalu mengantarkan Dong Yang ke sebuah hotel yang menurutnya adalah tempat para penculik bersembunyi. Tapi ketika Dong Yang membuka pintu, ternyata anak angkatnya tidak ada di sana. Rupa-rupanya Barton memang tidak berniat membantunya dan hanya ingin mendapatkan uang secara mudah. Alhasil Dong Yang pun merasa tertipu dan langsung mengejar jamet tersebut. Mani. Karena sudah terpojok, Barton pun berjanji akan membantunya dengan serius kali ini. Dia kemudian memberitahu bahwa ada sebuah geng lokal yang sering menculik anak kecil. Dan menurutnya, mereka adalah orang yang telah membawa Tau Tau. Di tempat yang berbeda, Samidi bertemu dengan Ling Ling, wanita yang kita lihat di awal film. Setelah kejadian 3 tahun yang lalu, wanita ini memutuskan bergabung ke dalam geng. Dia merasa berhutang budi karena secara tidak langsung Samidi telah membantunya balas dendam terhadap Lee Kun. Dan sekarang dia merupakan tangan kanan Samidi yang siap melaksanakan tugas apapun termasuk menghabisi musuh. Malam harinya, Ling Ling diperintah untuk membunuh seorang mafia yang menjadi pesaing berat bagi bisnis Samidi. Dia lalu menyamar sebagai pelayan di bar untuk melancarkan aksinya tersebut. Dan ketika mafia itu lengah, Ling Ling pun langsung membrutal. Keesokan paginya, Dong Yang dan Barton bertemu dengan geng penculik anak kecil. Mereka berdua pun pura-pura akan membeli seorang anak, padahal tujuan sebenarnya adalah mencari Tau Tau. Di waktu yang bersamaan, Samidi menyuruh bawahannya untuk memindahkan Tau Tau karena si bocil akan segera dioperasi agar jeroannya bisa dijual. Kabarnya sih Sumanto sudah pre-order sejak 1 minggu yang lalu. Tidak berselang lama, Dong Yang dan Barton tiba di markas tersebut, tapi sayangnya mereka tidak tahu kalau Tau Tau baru saja dipindahkan. Di tempat ini, Dong Yang melihat banyak anak kecil yang dikurung di beberapa kamar. Dan sebenarnya dia sangat emosi dan ingin sekali menghajar para jamet yang tega memperlakukan anak-anak seperti binatang. Namun, dia berusaha menyembunyikan kemarahannya agar tidak dicurigai. Setelah melihat semua anak yang ada, dia tidak menemukan Tau Tau di sana. Alhasil, dia pun membatalkan transaksinya dengan dalih tidak menemukan anak yang cocok dengan seleranya. Sebelum pergi, hati kecilnya kembali bergejolak hingga akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan para bocil tersebut.
Dalam waktu singkat, Dong Yang mampu melumpuhkan para gangster dan menyelamatkan semua bocil tanpa tersisa satupun. Lalu saat masuk ke dalam satu kamar, dia bertemu dengan seorang anak yang memegang mainannya tahu-tahu, yaitu senjata replika dari Mamat Gun Shop. Di momen ini dia yakin bahwa anaknya memang diculik oleh geng tersebut. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Samidi mendapatkan informasi dari anak buahnya kalau orang yang menyelamatkan para bocil adalah orang Cina. Mendengar itu, si Jamet pun terkejut dan langsung menyuruh anak buahnya mencari tahu lebih dalam. Tidak butuh waktu lama, dia akhirnya tahu kalau orang itu adalah Dong Yang, polisi yang pernah menyamar di gengnya 3 tahun yang lalu. Tanpa pikir panjang, dia pun menyuruh Ling Ling untuk menghabisinya. Akan tetapi, pembunuh satu ini menolaknya karena ingin segera pensiun. Dan untuk membujuknya, Samidi menunjukkan foto Dong Yang agar Ling Ling mengingat kejadian 3 tahun silam, di mana pada waktu itu Dong Yang pernah diperintah untuk membunuhnya. Dan setelah mengingat peristiwa tersebut, dia memutuskan untuk menuruti perintah Samidi. Di sisi lain, Dong Yang sedang mendoakan mendiang kaptennya yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Selain mendoakan, dia juga merasa bersalah karena tidak bisa menjaga Tao Tao dengan baik. Namun, dia berjanji akan melakukan apapun demi menyelamatkannya. Di waktu yang bersamaan, Ling Ling sudah tiba di penginapan tempatnya menginap. Pembunuh itu lantas menyelinap ke dalam kamar untuk membunuhnya. Tapi ternyata Dong Yang sudah menyadari kedatangannya dan pertarungan pun terjadi. 为什么？ Meskipun menguasai ilmu bela diri, namun Ling Ling tidak mampu mengalahkan Dong Yang. Dan sebelum melanjutkan pergelutan, Dong Yang memberitahu kalau dia tidak pernah berniat membunuhnya. Karena saat Li Kun menyuruhnya untuk menembak Ling Ling, dia sudah tahu bahwa pistolnya kosong. Jadi itulah kenapa dia berani menarik pelatuk senjata tersebut. Selain itu, dia juga mengaku sebagai ahli senjata yang bisa menembak isi peluru tanpa perlu melihat. Hah, gimana tuh? Bahkan dia bisa tahu berapa isi peluru yang ada di pistol Ling Ling saat ini. Mendengar hal itu, wanita pembunuh ini pun akhirnya percaya. Kemudian, dia bercerita kepada Dong Yang bahwa Li Kun adalah orang yang membunuh orang tuanya sehingga dia selalu terobsesi untuk membalas dendam. Oleh sebab itu, dia merasa berhutang budi kepada Samidi yang telah menghabisi mafia tersebut. Mendengar penjelasannya, Dong Yang pun mengatakan kalau pembunuh orang tuanya adalah Samidi, bukan Li Kun. Karena pada waktu itu, orang yang mengusut kasus tersebut adalah dirinya. Sontak, Ling Ling pun merasa tertipu oleh Samidi. Mulai sekarang, dia akan membantu Dong Yang dalam mencari Tao Tao sebagai balasan terima kasihnya. Tapi sebelum itu, Ling Ling akan berpura-pura membunuhnya agar anak buah Samidi yang sedang mengawasinya tidak curiga. Dan besok paginya, Samidi mendapatkan laporan kalau Dong Yang telah mati di tangan Ling Ling. Sementara itu, Dong Yang mendatangi sebuah tempat pemotongan hewan. Dia diberitahu oleh Ling Ling bahwa Tao Tao dikurung di tempat ini. Namun ketika dia mencari keberadaan anaknya, tiba-tiba meskipun berhasil melumpuhkan si Jamet, tapi dia terjebak di sana karena Samidi CS datang dan langsung menutup semua pintu keluar. Rupanya bos gangster ini sudah tahu bahwa Dong Yang hanya pura-pura mati. Dan kali ini dia mengerahkan semua anak buahnya untuk menghabisi mantan polisi tersebut. Selain itu, Samidi juga tahu kalau Dong Yang sedang mencari Tao Tao. Dia lalu menyuruh anak buahnya untuk mengurungnya di lemari es agar Dong Yang mati secara perlahan. Dalam waktu 1 jam, dia pasti akan membeku dan bisa digunakan untuk bahan pembuatan es serut. Setelahnya, Samidi dan Ling Ling makan malam bersama.
Bos gangster ini pun pura-pura merayakan keberhasilan Ling Ling yang telah membunuh Dong Yang. Namun, wanita itu sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi di depan orang yang telah membunuh orang tuanya. Dia pun langsung menodongkan senjata dan hendak membunuh si Jamet, tapi entah kenapa kepalanya mendadak pusing. 是你杀了我父母，养了你3年，你骗了我3年，你3年里。 Ternyata Samidi telah meracuni minumannya dengan Coca-Cola yang sudah ditetesi insto. Setelah Ling Ling pingsan, dia menyuruh para Jamet untuk mengurungnya. Dan ketika sadarkan diri, Ling Ling pun langsung mencari cara untuk melarikan diri. Lalu dengan brutalnya dia menghabisi penjaga yang ada di sana. Di lain pihak, Barton diam-diam mendatangi tempat itu untuk menyelamatkan Dong yang hampir tewas dalam kondisi membeku. Tanpa membuang waktu lagi, dia langsung membawanya ke tempat yang aman. Setelah sadar kondisi Dong Yang mulai membaik, dia lantas berterima kasih kepada Barton karena sudah menolongnya. Kemudian Barton menceritakan kalau adiknya juga telah lama hilang. Jadi sebagai orang yang bernasib sama, mereka berdua memang selayaknya saling membantu. Sebelum beraksi, Barton mendapatkan informasi dari temannya bahwa geng Samedi akan membawa Tao Tao ke rumah sakit ilegal. Walaupun ragu dengan informasi itu, tapi Dong Yang memilih untuk mempercayainya daripada tidak bertindak sama sekali. Agar aksinya berhasil, mereka berdua pergi ke toko Mamat Ganshop cabang Thailand untuk membeli senjata dan perlengkapan gelut lainnya. Namun sayangnya mereka tidak punya uang untuk membeli benda-benda tersebut. Akhirnya daripada pinjam uang ke pinjol yang bunganya nggak ngotak, Barton pun berinisiatif untuk menyekap pemilik toko. Dia juga mengatakan kalau Dong Yang hanya meminjam senjata itu dan akan mengembalikannya jika sudah selesai. Lah, kalau pinjam mah harusnya baik-baik bang, kalau ini namanya ngerampok. Saat akan pergi ke rumah sakit, Dong Yang melarang Barton untuk ikut karena risikonya terlalu berbahaya. Di tempat lain, Samedi diberitahu oleh anak buahnya bahwa Dong Yang telah menghilang. Mendengar hal itu, dia menyuruh para Jamet untuk mempercepat waktu operasi Tao Tao. Di rumah sakit ada puluhan gangster yang berjaga di setiap pintu masuk. Lalu tidak lama setelahnya, Samedi dan pembeli jeroan tiba di sana dan segera menuju ke ruang operasi. Tapi tanpa dia sangka, Dong Yang telah berhasil menyusup ke dalam rumah sakit. Dan tanpa banyak cincong, dia pun langsung membrutal. Sayangnya, dia kalah jumlah dengan anak buah Samedi yang membuatnya semakin terpojok. Tapi beruntungnya Barton datang di waktu yang tepat lalu menghabisi para gangster tanpa perlu menyentuh mereka. Setelah mereka tewas di tangan Barton, Dong Yang berterima kasih dan kembali mencari keberadaan Tao Tao. Sementara itu, dia menyuruh Barton untuk bersembunyi sampai situasinya aman. Dia kemudian mengecek setiap ruangan tapi tidak menemukan siapapun. Tak berselang lama, Ling Ling menelponnya dan berkata kalau dia sudah menemukan ruang operasinya. Untuk mengulur waktu, dia pun berusaha mengganggu jalannya operasi tersebut. Meskipun berhasil menggagalkan operasinya, namun dia tertembak oleh Samedi. Jamet itu lantas membawa Tao Tao dan Ling Ling untuk dipindahkan ke tempat lain. Melihat itu, Dong Yang pun langsung mengejarnya.
Dan lagi-lagi Barton datang di waktu yang tepat sehingga mampu menolong Dongyang. Akan tetapi ancaman belum berakhir karena Samidi masih hidup. Jamet itu kemudian bangkit sambil menodongkan pistolnya ke arah mereka. Namun tiba-tiba sayangnya, Ling Ling terkena tembakan para gangster yang membuatnya tidak sanggup berdiri lagi. Pada akhirnya dia dipanggil malaikat maut dan meninggal dalam keadaan glowing. Di sisi lain, Barton tiba-tiba mengkhianati Dongyang dengan menculik Tao Tao. Entah apa alasannya, tapi Dongyang benar-benar kecewa kepadanya. Sama bang, gua juga kecewa. Saat hendak mengejarnya, dia mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata adalah Lee Kun. Tidak disangka-sangka mantan bos Samidi itu masih hidup, dan tidak hanya itu, dia adalah orang yang memaksa Barton untuk menculik Tao Tao. Rupanya Lee Kun ingin balas dendam kepada Samidi dan Dongyang yang telah membuat hidupnya seperti neraka. Dia lalu mengancam akan membunuh Tao Tao dalam waktu 30 menit jika Dongyang tidak menyerahkan dirinya. 你叫讲儿子吧，他就半个小时了。你不来， Tanpa berlama-lama, Dongyang pun pergi ke tempat pertemuan, tepatnya di sebuah taman bermain. Di sana, dia mendengar suara Tao Tao yang minta tolong dari atas kincir raksasa. Ketika dia mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari sebuah boneka. Lalu dari bawah Lee Kun muncul dan mengatakan kalau dia telah membunuh Tao Tao serta memasang bom di dalam boneka tersebut. Dan setelah itu, dia langsung mengaktifkan bom tersebut. Saat Lee Kun akan pergi, tiba-tiba Tao Tao berlari ke arah Dongyang. Ternyata bocil ini masih hidup karena diselamatkan oleh Barton. Sontak Lee Kun pun marah besar. Di lain pihak, Barton merasa berdosa telah membohongi Dongyang. Sebab dari awal dia memang terpaksa membantu Lee Kun. Apalagi Jamet itu berjanji akan membantu mencari adiknya yang hilang. Dan untuk menebus kesalahannya, Barton pun menyerang Lee Kun saat itu juga. Tidak tinggal diam, Dongyang pun ikut membantunya. 你还是不肯开枪。 Setelah kejadian tersebut, Barton meminta maaf kepada Dongyang atas perbuatannya selama ini. Namun Dongyang tidak mempermasalahkannya lagi karena dia tahu Barton bukanlah orang jahat. Di akhir cerita, Dongyang dan Tao Tao kembali ke Cina lalu berusaha menjalani aktivitas seperti biasanya. Dan sebagaimana janjinya kepada sang kapten, dia akan menjaga anaknya dari segala jenis bahaya serta tidak akan membiarkan para jamet menyakiti Tao Tao. Dan film pun tamat dengan happy ending. Film ini mengajarkan kita agar menepati janji yang telah dibuat. Hal ini karena janji yang dibuat adalah kunci kepercayaan. Dan pelajaran yang tidak boleh kita ambil adalah kalau mati lebih baik mewariskan uang daripada mewariskan anak nakal. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili paguyuban cowok tulus yang disia-siakan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.